Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir berkumpul pada pagi hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Jalfi Zardi sebagai perwakilan kelompok 3 memimpin presentasi kelompok kami dengan mata kuliah yaitu studi hadis. Sebelum itu perkenalkan teman kelompok saya yaitu Farah Alamirah. Oke, yang pertama ada hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Asr al-Wahyi wa ad-Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takbirnya. Sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah. Kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang hadis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadis ialah sebagai berikut. Yang pertama ada memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Oke, yang kedua ada melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis. Oke, yang selanjutnya ada cara Rasulullah menyampaikan hadis. Yang pertama ada melalui majelis taklim, pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat banyak memperoleh peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika berkaitan dengan asal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama menyangkut hubungan suami istri, ia sampaikan melalui istri-istrinya. Selanjutnya ada melalui ceramah atau pidato, seperti ketika haji, wada, dan fat Makkah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin. Ia melakukan ibadah haji yang isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, sisayah, jinaliyah, dan hak asasi manusia yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebijakan, dan solidaritas. Isi khutbah itu antara lain larangan menumpahkan darah dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, menganiaya, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan, dan umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga selanjutnya, perbedaan para sahabat dan menguasai hadis. Di antara para sahabat tidak sama peroleh dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Pertama, perbedaan mereka dan soal kesempatan bersama Rasulullah. Kedua, perbedaan mereka dan soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Ketiga, perbedaan mereka karena berbeda waktu masuk Islam dan jarak tempuh tinggal di masjid Rasulullah. Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa Azami, bahwa para sahabat menerima hadis dan Rasulullah melalui 3 macam era, yaitu ada metode hafalan, metode tulisan, dan metode praktik. Oke, selanjutnya ada hadis pada masa Khulafa Rasyidin, periode kedua. Sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Masehi atau 40 Masehi. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya perbatasan periwayatan. Perbatasan penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan 2 jalan dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu periwayatan lafizi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matanya persis seperti diurutkan
Rasulullah dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah. Periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matanya tidak persis sama dengan didengarkannya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi dan maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan dimaksudkan oleh Rasulullah tanpa ada perubahan sedikit pun. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Farah Almirah. Farah Almirah, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Materi yang C, yaitu hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun, pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Yang pertama itu pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufra, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia. Materi yang terakhir yaitu masa kodifikasi hadis. Definisi kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini. Bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kodifikasi hadis atau tadwin hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah. Bukan dilakukan atas inisiatif sendiri. Tujuannya untuk menjaga hadis Nabi Muhammad dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayat penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar Ibnu Abdul Al-Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa berikutnya hadis terbukukan dalam kitab hadis. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segitu saja presentasi kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan kurang. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen yang sudah mengikuti menyimak kelompok kami presentasi. Baiklah, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.